Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fishbone. Nah, fishbone diagram atau yang sering disebut sebagai cause effect diagram merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Makanya dia disebut sebagai fishbone ya. Nah, fishbone itu dapat berfungsi sebagai pengidentifikasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu spesifik masalah dan kemudian memisahkan akar penyebabnya, memungkinkan juga untuk mengidentifikasi solusi yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dan dalam hal ini, masalahnya bisa jadi lebih dari satu. Begitu, tinggal bagaimana kita mengamatinya. Nah, dalam tahapan fishbone, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yaitu menulis masalah yang sebenarnya dihadapi, mencari tahu siapa yang terlibat, permasalahannya, dan di mana hal itu terjadi. Masalah utama itu nantinya digambarkan dalam bentuk kotak atau kepala ikan biasanya, tergantung sih. Nah, itulah dari sebenarnya yang menjadikan dia sebagai intinya ya. Kemudian masalah tersebut akan diidentifikasi dan untuk selanjutnya memberikan ruang untuk mengembangkan ide atau solusi yang berkaitan. Yang kedua, mengumpulkan ide untuk mencari faktornya. Faktor utamanya apa gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Itu mengkategorikan penyebab dari masalah yang dihadapi. Jadi ada beberapa penyebab itu biasanya ya. Nah, secara garis besar itu terbagi atas yang pertama adalah seperti peralatan, material, masalah sistem, masalah SDM, dan yang lainnya. Nanti akan kita lihat. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan penyebab dari masalah tersebut. Berbagai kemungkinan penyebab yang ditemukan dari setiap faktor akan digambarkan sebagai bentuk tulang, ya, sebagai bentuk tulang dari tulang utamanya. Jadi kalau di ikan kira-kira durinya, begitulah ya. Nah, setelahnya harus dicari tahu akar penyebab dari setiap kemungkinan tersebut. Kemungkinan penyebab bisa ditemukan dengan melakukan brainstorming atau analisis keadaan dengan observasi. Gitu ya. Berikutnya, menganalisis diagram yang sudah dibuat. Tahapan terakhir fishbone adalah memiliki diagram dengan semua kemungkinan penyebab dari masalah yang ada. Lalu melakukan analisis lebih lanjut mengenai akar penyebab dengan menginvestigasi atau survei. Dengan begitu, dapat dilihat penyebab potensial yang sangat berkontribusi dalam masalah utama dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu dia. Oke. Nah, sekarang kita akan berbicara masalah struktur fishbone itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang menjadi tulang utama fishbone ya. Yang pertama, manajemen atau boleh juga metode. Dalam hal ini, manajemen merupakan suatu proses atau penyampaian layanan yang berkontribusi untuk satu hal produksi atau hasil begitu ya, itu manajemennya. Nah, seringkali hasil atau produksi itu memiliki terlalu banyak langkah atau aktivitas yang tidak diperlukan. Hal tersebut itu dapat disederhanakan untuk membuat proses tersebut lebih mudah dan tidak membingungkan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kendala-kendala di dalam manajemen atau metode-metode dalam menyelesaikan hal tersebut. Nah, yang kedua itu SDM atau manpower. Tenaga kerja operasional yang terlibat dalam produksi sampai dengan pengiriman suatu produk itu dapat kita analisis. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pada SDM-SDM tersebut. Yang ketiga adalah material.
Material merupakan faktor yang berhubungan dengan bahan mentah, komponen, atau bahan-bahan yang lainnya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi hingga akhir. Itu material. Yang berikut adalah peralatan atau mesin. Nah, peralatan merupakan faktor yang berkaitan dengan sistem atau peralatan atau fasilitas atau mesin yang digunakan selama produksi atau juga di hasil akhirnya. Pokoknya semua peralatan itu akan terbahas di sini. Ya. Yang berikut adalah measurement. Measurement merupakan inspeksi manual atau otomatis, termasuk juga pengukuran fisik, baik jarak, volume, suhu, tekanan, dan yang lainnya. Perlu diperhatikan, terkadang pengukuran bisa saja tidak konsisten. Nah, hal ini tentunya akan membuat kesulitan dalam menggunakan data untuk membuat suatu kesimpulan dalam menentukan penyebab-penyebabnya. Oke? Nah, yang terakhir adalah lingkungan. Ya, Mother Nature merupakan faktor yang tidak dapat diprediksi dan dikendalikan. Pasti ya. Nah, beberapa faktor lingkungan mungkin saja dapat dikelola, namun tetap ada yang tidak dapat dihindari. Makanya ini nanti menjadi suatu penyebab permasalahan. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, mungkin kita bisa langsung lihat praktek ya, bagaimana membuat sebuah fishbone. Nah, yang pertama tadi adalah menentukan masalah utamanya, ya, problem to best resolved. Result efeknya ya, efeknya apa? Yang ditimbulkan akibat permasalahan tersebut. Nah, tentunya tadi ada 4 hal, ya, yang pertama bukan 4 hal, maaf. Ada di sini dalam ini kita ambil contoh 4 ya, mensurnya ada 4. Nah, lalu dari tulang-tulang utama ini nanti akan ada level-levelnya, ya. Ada level 1, mungkin ada level 2, atau mungkin ada level yang lebih dalam lagi. Ini teoritisnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas. Yang menjadi masalah utama dalam hal ini, dari contoh ini ya, yaitu kurangnya monitoring aktivitas belajar oleh orang tua. Ya, bisa dibayangin ya. Jadi yang menjadi permasalahan itu adalah kurangnya monitoring aktivitas belajar oleh orang tua. Ini akan kita bahas sebagai hal utama dalam fishbone kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada 6 hal yang harus kita amati. Yang pertama manajemen, SDM, material, peralatan, measurement, dan lingkungan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Manajemen. Apa kira-kira yang menyebabkan kurangnya monitoring aktivitas belajar orang tua dari segi manajemennya? Ya, dari segi manajemennya. Bisa jadi dari manajemen pelaksanaan dengan cara daring atau dengan cara luring atau bahkan kurikulumnya yang menyebabkan itu gitu. Bisa dibayangin ya dalam hal ini ya. Oke. Baik, yang kedua dari segi SDM. Apa aja yang memungkinkan penyebab masalah utama kita ini terjadi yang disebabkan oleh SDM? Bisa dibayangin? Iya, bisa jadi mungkin orang tuanya atau bahkan SDM siswanya sendiri atau ya pokoknya SDM yang lain lah gitu ya, yang menyebabkan ini gitu. Atau bisa jadi guru atau bisa jadi lingkungan sekolahnya, tapi yang berkaitan dengan SDM ya, dengan SDM. Ya, tapi janganlah SDM-nya penjaga sekolah, pegawai kebersihan yang nggak masuk ke situ juga kali ya. Nah, lalu material. Apa kira-kira ya dari faktor material? Ya, jadi bisa jadi kualitas, bisa jadi kuantitas, ya, yang berkaitan dengan itu. Nah, sekarang lingkungan. Lingkungan bisa jadi lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ya, atau mungkin ada lingkungan lain yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Nah, dari measurement-nya kita akan lihat ada 2 hal. Bisa tatap muka, bisa daring. Nah, dan yang terakhir adalah peralatan. Jadi peralatan dalam hal ini yang menyebabkan itu kita duga bisa dari non-Android, atau bisa jadi dari telepon, atau buku penghubung. Nah, ini semualah yang menjadi fishbone. Ya, ini yang disebut dengan istilah fishbone. Paham ya teman-teman sekalian sampai sini?
Oke. Nah, apa kaitan antara fishbone dengan hal-hal penelitian atau riset yang akan kita lakukan? Atau mungkin juga tidak hanya riset, fishbone juga tidak hanya riset, tapi pada umumnya fishbone digunakan untuk riset. Maka kita akan memilih dari semua permasalahan yang ada, dari 6 poin yang ada, ya. Dari masing-masing poin kita akan lihat mana yang paling utama yang kita anggap menyebabkan masalah utama terjadi. Jadi dalam hal ini, dalam contoh ini, kita akan lihat dari 6 unsur ini, mana yang menyebabkan sehingga terjadi kurangnya monitoring aktivitas belajar oleh orang tua. Nah, kita lihat dari segi manajemen, kira-kira mana yang akan menyebabkan ini? Ada nggak? Ya, misalkan dari segi daringnya, gitu dia. Wah, sekarang ini zamannya COVID, sehingga pembelajaran lebih banyak daring daripada luringnya. Nah, daring ini menyebabkan kurangnya monitoring, gitu. Maka daring kita ambil. Dari segi SDM-nya, ya pasti orang tua ya, karena kita berbicara masalah aktivitas orang tua. Oke, orang tua kita ambil. Dari material, seperti material tidak jadi hal yang utama misalnya. Nggak apa-apa lah, nggak usah. Gitu. Apa boleh? Boleh, silahkan aja. Kalau kita menganggap tidak ada unsur di sana ya, kita buang aja. Gitu dia. Lalu dari segi lingkungan, oh ya karena monitoring berarti di rumah. Oke, rumahnya kita ambil. Dan manajemennya kita ambil dari mana? Dari tatap muka, dari daring. Oh, kayaknya daring nih, daring. Oke, kita ambil daring. Nah, peralatan. Oh, kayaknya nih kondisinya daring, tapi peralatannya kurang memadai. Berarti Android-nya, oh ini non-Android. Oke, non-Android. Seperti itu. Jadi kita dalam hal ini punya 5 hal yang akan kita jadikan inti dari penelitian kita. Paham? Nah, itulah dia bicara masalah fishbone. Oke, teman-teman, sampai sini? Baik. Nah, untuk fishbone saya bisa berdiskusi hanya sampai sini saja. Mungkin untuk materi-materi berikutnya, teman-teman bisa sampaikan. Kita akan bahas di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Selamat belajar, selamat berdiskusi, selamat riset bagi yang akan melaksanakan riset. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.